Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam membahas kitab Husulul Ma'mul bi Syarhi Thalathatil Usul, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang yang ittiba dengannya hingga akhir zaman. Baiklah para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari membaca kitab Al-Husulul Ma'mul bi Syarh Thalathatil Usul, dan kita telah sampai ke dalil, ya. Kita sudah membahas 4 masalah yang harus dipelajari sebagaimana perkataan Syekh, yaitu al-ilmu, kemudian al-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi, was-sabru 'ala al-adha fihi. Nah, 4 masalah tadi dalilnya adalah surat Al-Asr, ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. استند المصنف على هذه المسائل الأربع بسورة عظيمة لا تزيد على 3 آيات وهي سورة العصر. Nah, musannif di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan 4 masalah di atas dengan surat Wal Asri yang tidak lebih dari 3 ayat. Nah, fal mas'alatul ula wa tsaniyah, maka masalah yang pertama al-ilmu dan al-amalu bihi itu terdapat dalam firman Allah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, ini dalilnya dari masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Fa innal imana la yakunu sahihan wal amalu la yakunu salihan illa bil amal bil ilmi bi an ya'budallaha ala basirah. Wal mas'alatu tsalitsah fi qawlihi wa tawasaw bil haqq wal rabi'ah fi qawlihi wa tawasaw bis sabr. Jadi perkataan Syekh di sini, ya, bahwasannya yang namanya amal saleh itu tidaklah sah, tidak dikatakan sah kecuali dengan ilmu, ya. Fa innal iman la yakunu sahihan, iman itu tidaklah akan menjadi iman yang sahih atau iman yang benar, dan juga amal tidaklah akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil ilmi, kecuali dengan mengetahui, ya, dengan mengetahui bi an ya'budallaha ala basirah, dengan mengetahui atau menyembah Allah dengan ilmu. Ya, karena kalau orang menyembah Allah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu atau tanpa ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tadi tertolak, sia-sia. Ya, kemudian dalil dari masalah yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqq, yaitu ad-da'watu ilaih. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu as-sabru 'alal adha fihi, terdapat dalam firman-Nya wa tawasaw bi as-sabr. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asri ini adalah sumpah, qasam. Wal 'asru al-muradu bihi az-zaman alladhi taqa'u fihi al-ahdath min khairin aw syarrin. Dan arti wal 'asri itu adalah waktu di mana terjadinya sebuah peristiwa, terjadinya peristiwa-peristiwa, baik peristiwa tadi peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk. Ya, dan Allah bersumpah dengan al-'asr.
lianna af'alan nas wa tasarrufatihim kulluha taqa'u fi hadzal zaman fa huwa dharafun yuda'uhu al-ibad a'malahum in khairan fa khair wa in syarran fa syarr fa huwa jadirun an yuqassamu bihi. Nah, karena kenapa Allah bersumpah dengan kalimat wal asr, ya, dan berarti itu zaman, baik itu zaman yang terjadi di sana peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk, karena perbuatan manusia, ya, perbuatan manusia dan apapun, ya, yang dilakukan oleh manusia semuanya itu pasti terjadi di zaman, di sebuah waktu, ya, di sebuah waktu, dan dia adalah wadah, ya, wadah di mana manusia meletakkan amal-amal mereka, ya, di mana manusia meletakkan amal-amal mereka. Jika amalnya baik maka baik, dan jika buruk maka buruk. Dan maka Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan kalimat al-asr. Jadi al-asr artinya waktu, yang di sana waktu tersebut, ya, di waktu tersebut manusia beramal pada waktu itu. Jika amalannya baik maka amalannya pun baik, balasannya pun baik, dan jika amalannya buruk maka dia akan mendapat balasan yang buruk juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr. Nah, waqila, nah, ada tafsiran yang lain. Ini tafsiran yang pertama. Dan ada tafsiran yang lain, wal asr ma ba'dal ashi wa huwa akhirun nahar. Yaitu arti wal asr di sini adalah waktu asar. Ya, dan dia maksudnya adalah setelah sholat asar atau di waktu sholat asar. Wal awwal huwal azhar fi ma'na al-ayah wallahu a'lam. Nah, kata pensyarah Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, pendapat yang tafsiran yang pertama, ya, tafsiran yang pertama yang mengatakan wal asri itu, kenapa Allah bersumpah dengan kalimat wal asri? Karena memang di sana adalah waktu terlaksananya amal, baik amalan baik maupun amalan yang buruk. Sedangkan tafsiran yang kedua itu dikatakan oleh beliau tidak kuat, ya, lebih kuat pendapat yang tafsiran yang pertama. Wa jawabul qasam qauluhu ta'ala innal insana lafi khusr, dan jawaban dari sumpah Allah tadi, jawabul qasam, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr, ya, bil asr, bahwasanya insan itu, manusia itu dalam kerugian. Ya, Allah bersumpah, wal asr itu sumpah. Kemudian jawab sumpahnya tadi, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, di sini ada alif dan lam lil istighraq wasyumul bidalil al istitsna ba'dahu. Kalimat al-insan itu ada alif lam di kata insan ini, ada alif lam, itu mengandung makna istighraq, alias maknanya mencakup seluruh manusia, umum. Ya, mencakup umum. Ai kullu insanin fi khusrin. Ya, kullu insanin fi khusrin. Setiap manusia. Jadi Allah berkata setiap manusia ini mencakup seluruhnya, tanpa terkecuali dalam kerugian. Nah, dan Allah juga berfirman sebagaimana firman-Nya, khuliqal insanu dha'ifa. Ya, dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang lemah. Nah, apa pengertian al-khusr? An-nuqsanu wal halakah. Arti dari al-khusr, kalau terjemahannya artinya rugi, dia adalah kekurangan dan kehancuran. Ya, li'anna hayatal insan hiya ra'su malihi fa idza mata wa lam yu'min wa lam ya'mal salihan khasira kullal khusran. Karena yang namanya kehidupan manusia itu adalah modalnya manusia. Ra'sul mal itu modal. Jadi modal manusia sebagai dia manusia itu adalah kehidupannya. Dan kalau dia mati, meninggal dunia dan belum beriman serta belum beramal soleh, maka dia akan merugi dengan kerugian yang nyata, rugi dengan sebenar-benarnya rugi. Ya. Jadi bagaimana biar kita tidak menjadi manusia yang merugi? Maka syaratnya kita harus beriman, al-yu'min, dan beramal soleh.
Ya, itu syarat. Berarti mafhum mukhalafah dari perkataan musannif pensyarah di sini, jika kita tidak beriman dan beramal soleh, maka kita akan merugi. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau kita beriman dan beramal soleh, maka insya Allah kita tidak menjadi orang yang merugi. Nah, berarti mau nggak mau kita harus beriman kepada Allah, kita harus menjadi seorang muslim, ya, dan melakukan amal soleh, maka kita tidak menjadi orang yang merugi. Nah, inilah keyakinan Islam, ya, inilah keyakinan Islam yang meyakini bahwasanya tidaklah ada jalan selamat dan lepas dari kerugian kecuali dengan beriman dan beragama Islam. Ya, walam yubayyin huna naw'al khusran fi ayyi syai'in bal atlaqa liya'um. Faqad yakunu mutlaqan kahal min khasri dunya wal akhirah wa fatahu an-na'im wastahaqqal jahim wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuhi duna ab'ad. Nah, dan di sini tidak dijelaskan jenis ruginya itu rugi yang bagaimana. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan umum, atlaqa liya'um. Jadi rugi di sini rugi yang bersifat umum. Bisa rugi baik rugi dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah kehilangan nikmat. Ya. Yakunu mutlaqan alias rugi yang sempurna. Baik rugi dunia maupun akhirat. Ya, dan kemudian mendapatkan siksaan dalam api neraka. Dan bisa saja maknanya rugi di sini adalah rugi sebagian, tidak rugi secara mutlak keseluruhan. Bisa dia rugi di dunia tapi dia tidak rugi di akhirat, atau beruntung di akhirat, atau dia beruntung di dunia tapi dia merasakan rugi di akhirat. Nah, jadi khusran di sini mencakup umum. Ya, diucapkan dalam artian umum. Ya, atlaqa liya'um. Maka bisa dia mendapatkan rugi yang mutlak, rugi yang benar-benar mutlak, baik dunia maupun akhirat, dan akhirnya mendapatkan azab neraka, atau rugi yang sebagian, bisa di dunia saja atau bisa di akhirat saja. Wallahu a'lam. Walladhi yustafadu min mafhumil ayah annal khusran qad yakunu bil kufr. Nah, dan yang bisa kita istifadah, kita ambil pelajaran dari ayat ini, ya, min mafhumil ayah, dari mafhumnya ayat ini, bahwasanya rugi itu bisa berbentuk kekafiran. Ini satu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan dari ayat tadi bahwasanya kerugian itu bermacam-macam. Ya, min mafhumil ayat al-khusran qad yakunu bil kufr. Ya, bisa kerugian tadi bentuknya adalah kita menjadi kafir wal iyadu billah. Ya. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika kamu berbuat syirik, maka amalmu akan terhapus dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Nah, dan firman Allah yang lain, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Dan telah merugi, ya, orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla, alias mengingkari hari kiamat. Nah, wa qad yakunu bitarkil amal. Ini jenis rugi yang kedua. Ya. Jenis rugi yang kedua yang bisa kita ambil, kita simpulkan dari ayat tadi. Ya, dari surat Wal 'Asr. Bisa dia rugi dengan bentuk meninggalkan amal soleh. Sebagaimana firman Allah yang lain, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidin. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ulaika, dan maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, ya, diri mereka sendiri, dan mereka di dalam api neraka itu kekal selama-lamanya. Nah, kemudian sebagaimana firman Allah juga, wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya selain Allah Subhanahu wa taala, penolongnya selain Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian dengan kerugian yang nyata. Nah, jadi ada dua kerugian, bentuk kerugian.
Ya, sebagaimana yang bisa kita ambil dari surat Wal Asri atau Al Asr. Pertama, rugi dalam artian menjadi kafir waliyadzubillah, dan itu akan menghilangkan amal soleh semuanya. Yang kedua, rugi karena tidak melakukan amal soleh, ya, meninggalkan amal soleh, sehingga timbangannya nanti di akhirat menjadi ringan dan dia berhak mendapatkan azab neraka. Kemudian waqad yakunul khusranu bitarki tawasi bil haqq. Nah, bisa jadi ya, makna kerugian di sini bisa jadi dia rugi di sini, rugi dalam mencakup apa? Yaitu rugi karena meninggalkan bertausiah atau memberikan nasihat dalam kebenaran, alias meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaisa ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidaklah ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Nah, ya, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Dan jika dia ingin dikatakan sebagai umat terbaik, maka dia harus amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Syaratnya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, di antara syarat menjadi umat terbaik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan awal, yang namanya berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menjadi domain para ustadz, dai atau ulama saja, tapi menjadi kewajiban seluruh muslim dengan kemampuannya masing-masing. Dan syaratnya dia mau berdakwah, dia paling tidak harus mengetahui dulu dasar-dasar ilmu keislaman agar dia tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga dia bisa mengarahkan orang, menasihati orang mana kebenaran, karena dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang hak, mana yang batil. Naam. Kemudian bisa juga kerugian tadi bentuknya adalah bitarki tawasi bis sabr, meninggalkan saling menasehati dalam kesabaran. Ya. Au bil wuqu'i fil hala'i wal jaza'. Ya. Karena meninggalkan saling menasehati dalam kesabaran, ya, untuk menasihatkan dalam bersabar, maka dia jatuh kepada suka berkeluh kesah, fil hala'i wal jaza'. Wa dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ya, barang dia di antara hambaku ada yang, di antara manusia ada yang menyembahku di pinggiran. Ya, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, jika dia ditimpa kebaikan maka dia akan merasa tenang, dan tapi jika dia ditimpa musibah atau fitnah dia akan membalikkan wajahnya, ya, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin, dan inilah orang yang mendapatkan kerugian yang nyata. Maksudnya apa di pinggiran di sini? Dia imannya belum kokoh, ya. Jadi dia tuh hanya berpendapat kalau beriman itu ketika dia mendapatkan mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi dia mau beriman sama Allah kalau mendapatkan kenikmatan saja. Ketika Allah uji dia dengan musibah, Allah berikan dia sebuah musibah, ya, sebuah kesedihan, ya, maka dia akan berbalik, meninggalkan agama Allah, tidak mau beriman lagi. Nah, ini adalah sebagai manusia begitu, ya. Jadi hanya mau beriman di saat waktu senang saja, tapi di saat waktu sempit mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksudnya beriman di harf, di pinggiran, ya, di bagian pinggiran. Nah, jadi kalau sudah meninggalkan tawasi bis sabr, tidak mau bersabar, ya, dalam ujian yang Allah berikan, maka bisa saja menjadi orang yang merugi, ya, sehingga dia berbalik justru meninggalkan agama Islam ini, wal iyadu billah. Nah, jadi kesimpulannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam bentuk kerugian yang bisa kita ambil
yang bisa kita istifadah dari surat Wal Asri. Nah, pertama rugi dalam artian menjadi kafir waliyadzubillah, rugi karena tidak melakukan amal saleh, kemudian rugi karena tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang keempat rugi karena tidak mau melakukan nasihat, saling menasihati dalam kesabaran. Wal maqsudu anna al insana fi khusrin mahma kathura maluhu wa waladuhu wa 'azuma qadruhu wa syarafuhu illa man ittasafa bisifatil arba'. Dan maksud dari manusia itu merugi meskipun dia mempunyai harta yang melimpah dan anak yang banyak, ya, atau dia mempunyai kedudukan yang mulia, kecuali jika disifati oleh 4 sifat tersebut, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi kalau dia tidak mempunyai 4 sifat ini, maka dia manusia yang dalam keadaan merugi. Meskipun dia mempunyai harta yang melimpah, anak yang banyak, dan pangkat yang tinggi di mata manusia. Fa'alal insan an yata'ammala halahu wa ya'lam yaqinan annahu la najata lil 'abdi minal khusrani illa bihadha at-tariq alladhi rasamahu Allah ta'ala. Maka wajib bagi setiap manusia untuk berpikir, merenungkan keadaannya, dan dia harus mengetahui dengan cara yakin, ya'lam yaqinan, dia harus tahu ya dengan cara yakin, seyakin-yakinnya tidak ada jalan keselamatan bagi seorang hamba, ya, tidak ada jalan selamat dari seorang hamba dari kerugian kecuali dengan jalan tersebut yang telah Allah gariskan kepada kita. Nah, simple. Ya, kalau nggak mau rugi, kalau nggak mau dicap sebagai orang yang merugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rugi di dunia maupun di akhirat, milikilah 4 sifat ini. Illal ladzina amanu, kita beriman, beramal saleh, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Nah, dengan demikian kita tidak disifati sebagai orang yang merugi. Percuma kalau kita punya harta banyak, percuma kita mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat, tetapi kita tidak punya iman. Bagaimana kita mau diterima amal baik kita? Kita sudah, misalnya kita telah berbuat baik, menyumbangkan harta kita sedemikian banyak untuk bikin panti asuhan, bahkan ada yang orang non muslim bersedekah untuk membangun pesantren sekalipun, tapi karena dia tidak mempunyai syarat pertama, iman tadi, maka amalannya itu tertolak. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa adil, Ustaz? Ya, kok bisa dikatakan adil? Padahal dia bahkan mungkin sedekahnya lebih banyak dari orang Islam sendiri. Tapi kenapa kok Allah tetap tidak menerima amalannya? Maka jawabannya simple, ini bentuk keadilan Allah. Kita analogikan begini. Kalau ada seseorang dia tidak mendaftar di sebuah universitas. Ya, dia pengen kuliah, tapi dia tidak punya uang. Cuman dia mempunyai semangat belajar yang tinggi. Baik. Dia izin, misalnya dia izin ke rektor, misalnya izin, ya, saya ingin ikut belajar saja, tapi saya tidak mau daftar, nggak punya uang misalnya. Maka dia ikut pembelajaran, ya, bersama mahasiswa yang resmi. Berarti dia hanya mahasiswa tidak resmi, ikut belajar bersama mahasiswa resmi, ikut ujian, ya, ikut segala macam. Nanti di akhir dia apakah dapat ijazah atau tidak? Jawabannya nggak dapat ijazah, ya, meskipun dia nilai ujiannya lebih tinggi daripada nilai ujian mahasiswa yang terdaftar, mahasiswa yang resmi. Jadi dia habiskan waktu 4 tahun untuk belajar di sana, mungkin ilmunya dia dapat, tapi ijazah tidak dia dapatkan sebagaimana mahasiswa resmi. Kenapa yang mahasiswa resmi dapat ijazah sedangkan dia tidak? Karena mereka telah mendaftar terlebih dahulu.
sedangkan dia tidak mendaftar. Atau analogi kedua begini, ada lomba sepeda, ya, lomba sepeda. Kemudian peserta yang resmi 10 orang. Lalu datang dia ikut lomba tapi tidak terdaftar. Jadi jumlahnya 11 orang, 10 yang resmi, 1 ilegal, istilahnya begitu. Maka lomba, ya, peserta ilegal ini ternyata lebih hebat dalam lomba sepeda sehingga dia sampai di titik finish pertama. Tapi apakah nanti dia dapat piala, dapat hadiah? Ya jelas tidak. Kenapa dia dapat hadiah? Padahal dia justru finish pertama. Adil nggak itu? Ya adil. Kenapa adil? Karena dia tidak mendaftar, sehingga meskipun dia finish pertama, dia nggak dapat hadiah. Tidak dapat hadiah karena bukan sebagai peserta yang resmi terdaftar. Nah, bagaimana caranya biar usahanya tadi tercatat dan diapresiasi, diberikan hadiah karena dia pertama nyampe finish? Syaratnya harus mendaftar. Nah, begitu pun dalam Islam. Jika ingin amalan kita diterima, daftar dulu. Bagaimana daftar dalam Islam? Ya, ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Simpel. Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Selanjutnya perkataan Syafi'i rahimahullah. Masih di sini. Qauluhu ta'ala illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Hadza huwal wasful awwal. Inilah sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu liman yuslim minal khasar wa huwa wasful iman. Sifat yang pertama bagi orang yang ingin selamat dari kerugian yaitu dia harus beriman, dan maknanya adalah kecuali orang-orang yang beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala minal iman bihi, itu bagian dari iman kepada Allah. Wa huwal imanu billah, dan dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan para nabi, dan wa kullu ma yuqarribu ila Allah taala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi', dan beriman dengan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa akidah yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian dan sifat yang kedua adalah beramal soleh, ya. Dan maksud dari amal soleh apa? Nah, ini apa sih arti amal soleh? Af'alul khairi kulluha sawa'un kanat zahirah au batinah. Amal soleh itu apa? Segala sesuatu perbuatan yang baik, ya, segala perbuatan yang baik, baik dia itu zahir, tampak maupun batin. Apa contohnya amal yang kelihatan? Ya, puasa, salat, ya, zakat, sedekah, haji, itu kan kelihatan. Nah, sedangkan apa bentuk contoh amal soleh yang batin, yang tersembunyi? Contohnya apa? Ya, zikir, ya, berzikir. Nah, itu termasuk amal soleh yang tersembunyi, dan termasuk juga berpuasa, karena tidaklah mengetahui seseorang itu berpuasa kecuali Allah dan dia, kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana muta'alliqah bihuquqillah, baik itu amalan soleh tadi berkaitan dengan hak Allah seperti sholat, zakat, puasa dan haji, atau dia berkaitan dengan hak hamba seperti apa? Seperti sedekah, ya, seperti zakat, seperti zakat, kemudian seperti hutang piutang, membayar hutang, dan yang lain-lain. Sawa'un kanat min qubailil wajib atau kanat min qubailil mustahab idza kana khalisatan sawaban. Baik amal soleh tadi itu adalah amal soleh yang sifatnya wajib seperti sholat atau puasa wajib, atau dia sifatnya mustahab, ya, sebagaimana amal-amal yang sunnah, amalan yang sunnah. Kalau memang niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Idza kana khalisatan shawaban. Nah, jika amalannya tadi itu amalan yang ikhlas, bersih dari noda-noda riya, ya, dan juga shawab, dan juga amalannya tadi benar sesuai standar SOP. Ya, jadi enggak sembarangan beramal itu. Semua sudah diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sudah ada ketentuannya dalam syariat. Jadi kalau mau beramal jangan seenaknya sendiri, jangan membuat amal-amal sendiri karena belum tentu amalan tadi mencocoki syariat. Ya, mencocoki syariat. Nah, jadi kalau mau selamat, ya, mau amal kita diterima, ya pertama ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang kedua mencontoh apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala wa tawasaw bil haqqi. Nah, ini sifat yang ketiga, yaitu menasihati dalam kebaikan. Al-muradu bil haqq fi hadhil ayah wallahu a'lam ma taqaddama minal imani billahi wal amal salih wa tawasaw bis sabr. Nah, dan maksud dari hak, kebenaran di sini adalah apa yang telah lewat pembahasannya, yaitu iman kepada Allah dan juga beramal saleh. Kemudian watawasaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu maksudnya apa? Semua jenis sabar. Jami'u anwa'is sabr. Semua jenis sabar. Baik itu sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya, dengan melaksanakan perintahnya Allah, kewajiban-kewajiban, dan juga ya melaksanakan atau menunaikan hak-haknya Allah maupun hak-haknya hamba. Fahada yahtaju ila sabr. Maka ini harus butuh kesabaran. Ya, harus butuh kesabaran. Nah, jadi sabar itu ada beberapa macam. Ya, dan sabar itu banyak, dan dimaksudkan sabar di sini adalah semua jenis sabar. Yang pertama tadi sabar dalam ketaatan. Ya, sabar dalam ketaatan butuh sabar. Orang mau berpuasa, dia harus menahan lapar dari ba'da subuh sampai terbenamnya matahari. Harus sabar. Sabar dari menahan lapar, sabar dari godaan-godaan yang akan membuat puasanya batal, dan seterusnya. Ya, jadi jangan dikira orang mau beribadah itu nggak butuh sabar. Butuh sabar. Ada orang yang baca Quran, ya, harus sabar. Ya, harus sabar. Bisa nggak tahan dia baca Quran setiap hari? Ya, bisa. Orang yang menghafal, ya, bagi yang menghafal Quran itu juga butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya, bisa dia mungkin di suatu saat nemu ayat yang susah buat dihafal misalnya, atau ayat yang sangat panjang sebagaimana Al-Baqarah, kan ada yang paling panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, itu kan satu lembar. Nah, harus bersabar. Ya, jadi sabar itu termasuk dalam ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslimah yang awalnya buka hijab akhirnya mencoba berhijab, ya, itu mungkin nanti akan, kalau bagi selebritis misalnya, ya, dia akan mengalami penurunan job misalnya, ya, atau yang semisal. Pokoknya ada saja cobaan ketika dia berusaha untuk memakai hijab secara sempurna. Maka ada saja godaan, mulai dari nyinyiran orang, apalagi kalau sudah mulai bercadar dikatakan ninja, dikatakan teroris, dan bla bla bla. Nah, ini harus bersabar. Orang yang bermaksiat saja, ya, wanita-wanita yang waliyadzubillah awalnya berhijab kemudian lepas hijab, kemudian dicaci, dibully gara-gara lepas hijab, dia bisa bersabar. Ya, dia bisa bersabar untuk tetap istiqomah, dalam tanda kutip istiqomah dalam ketidakmauannya menggunakan hijab lagi. Bahkan ada juga artis yang murtad waliyadzubillah, berpindah agama dari agama Islam kepada agama kafir. Ya, kemudian dia dibully, ya dicaci, tapi dia tetap sabar, bisa bersabar terhadap cacian tadi. Ya, wanita-wanita yang buka-buka aurat, ya, itu berapa dibully, bahkan dibully sekalipun mereka tetap pede aja. Ya, bodoh amat gitu kan. Mereka aja bisa bersabar dengan cacian orang padahal mereka di atas kesalahan, ya, melakukan sebuah dosa. Lantas tentu kita muslimah, ya, khususnya ketika dia berhijab menutup aurat karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini perintah Allah dan dia berada di atas jalan kebenaran, maka juga tentu harus lebih bersabar. Ya, jangan sampai kita sabar kita ini kalah dengan orang-orang pembawa kebatilan, sedangkan kita berada di atas jalan yang benar.
Kemudian wasabru 'alal ma'siyah an maksiatillah. Sabar yang kedua, bersabar dalam maksiat. Ya, bersabar terhadap maksiat. Nah, li'anna nafsa amaratun bisu' fala budda lil insan an yasbira li alla yaqa' fil maksiyah. Karena yang namanya manusia itu mempunyai jiwa, mempunyai hawa nafsu. Yang hawa nafsu tadi sangat rentan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, sebagaimana yang dibahas yang ditulis, dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Mustafad min Qassil Quran, itu dalam menjelaskan ibrah dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Manusia memang diciptakan itu sangat bisa untuk jatuh dalam kesalahan, karena manusia mempunyai hawa nafsu, yang hawa nafsu tadi itu sangat bisa untuk melakukan perbuatan maksiat atau mengikuti ajakan-ajakan maksiat dari syaitan. Ya. Buktinya Nabi Adam saja bisa terjatuh dalam kesalahan, ya, karena tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Nah, maka daripada itu manusia bukanlah malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Manusia mempunyai hawa nafsu, yang mana nafsu tadi harus kita kendalikan, harus kita lawan, harus kita pimpin, bukan kita yang dipimpin oleh hawa nafsu. Maka inilah bentuk bersabar dalam maksiat. Ketika kita ingin bermaksiat, tahan, sabar. Ya, kita ingat siapa yang kita maksiati. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat siapa zat yang kita maksiati, kan begitu. Maka wajib bagi manusia untuk bersabar supaya tidak jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Kemudian dari jenis kesabaran juga as-sabru 'anil batari an kathrati an-ni'am. Ya, yaitu sabar untuk tidak sombong, al-batar, ya, batarul haq wa ghamtun nas, itu kata Nabi kan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, anil batar, untuk tidak sombong karena banyaknya nikmat, karena telah mendapatkan banyak nikmat. Fa yasbirul insanu 'anil batari wal israf wat tabdzir an wujudin ni'am aw kathratiha. Jadi bersabar dalam hal ketika dapat nikmat yang banyak. Bagaimana bentuknya? Yaitu pertama, sabar untuk tidak sombong, kemudian tidak melakukan perbuatan israf dan mubadir, berlebihan dan mubadir ketika mendapatkan banyak nikmat. Justru dengan nikmat yang banyak tadi kita gunakan untuk amal soleh, baik dengan bersedekah, ya, atau amalan yang lain, ya, berdagang misalnya, ya, atau pergi menuntut ilmu dengan uang yang banyak tadi. Nah, kemudian jenis sabar yang lain, wa minas sabri aidan as-sabru 'alal masaib. Sabar dari musibah, ya, wahiyya ma yusibul insanu, ya, ma yusibu al insana fi hadhihi dunya min masaibi wa hawadithi fa innahu ardatun lidzalik. Ya, itu bersabar dari musibah. Nah, ini kalau ini sudah mafhum, ya. Setiap orang ketika ditimpa musibah maka dia harus bersabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbal ahya'u walakin la tash'urun. Nah, kemudian wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshiris sabirin. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluwakum bi syai'im minal khaufi wal ju', akan diuji dengan ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta dan kehilangan anak. Ya, maka bagi yang bersabar apa? Fabashshiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, jangan jadi seorang hamba yang seperti tadi, yang beriman itu beriman seperti di pinggiran. Ya, ketika Allah berikan nikmat dia
taat, ketika Allah berikan dia musibah dia maksiat. Nah, ini kan muskilah. Nah, yang namanya hidup itu pasti ada cobaan dan musibah yang kita terima. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau kita mendapatkan musibah atau suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita berkata alhamdulillah ala kulli hal. Semua dengan alhamdulillah. Karena apa? Semua itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada berapa jenis sabar di sini? Ada 4 jenis sabar. Pertama, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam kemaksiatan, kemudian sabar dalam artian menjauhkan diri dari maksiat di sini, kemudian sabar ketika mendapatkan nikmat yang melimpah, dan yang keempat sabar ketika mendapatkan musibah. Taib. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Nah, Imam Syafi'i mengomentari surat Wal Asri tadi. Ya, kata beliau rahimahullah, seandainya Allah tidaklah menurunkan kepada manusia hujjah, ya, selain surat ini, maka itu sudah mencukupi bagi mereka. Seandainya Al-Quran itu hanya surat Wal Asri saja sebagai hujjah atas manusia, maka itu sudah mencukupi bagi manusia. Nah, kenapa demikian? Nah, apa maksud perkataan Imam Syafi'i tersebut? Lau anna Allah jalla wa ala ma anzala lil bashariyah min manhajan atau minhajan. Nah, seandainya Allah lah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada manusia sebuah metode, wala ja'ala laha tariqan illa hadhihi surah, dan Allah tidaklah memberikan kepada manusia jalan kecuali dengan surat ini, surat yang pendek ini yang hanya terdiri dari 3 ayat, maka itu sudah cukup bagi seorang hamba. Kenapa? Lianna hadhihi surah lianna hadhihi surata rasamat al-manhaj alladhi syara'ahu Allah Ta'ala tariqan lin-najah wa huwa al-iman wal 'amalus salih wat tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr. Ya, kenapa kok cukup surat ini? Jika saja hanya ini yang ada dalam Al-Quran, ini sudah cukup menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kenapa? Karena dalam surat ini Allah telah menuliskan manhaj atau metode yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan keselamatan bagi seorang hamba. Yaitu tadi beriman, beramal saleh, amar ma'ruf nahi munkar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka 4 hal ini allati tahsulu bihan najah. 4 hal inilah yang akan membuat kita menjadi selamat. Ya, akan mendorong kita untuk masuk kepada jalan keselamatan. Falau annallaha ta'ala ma anzala illa hadhihi surah lakana man aradallaha bihidayatahu ya'rif annahu la najata lahu illa bil iman wal amal salih wal tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr wa hadha min al i'jaz alladhi la yaqdiru alaihi illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 hal ini adalah 4 hal yang akan mendorong kita untuk bisa masuk kepada jalan keselamatan, atau yang akan bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan seandainya Allah tidak menurunkan surat ini, lauma anzalallah illa hadhi surah, kalau Allah tidak menurunkan surat kecuali surat Wal Asri ini, maka siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, dia akan mengetahui bahwasannya tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan beriman, beramal saleh, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga saling menasihati atau berwasiat dalam kesabaran. Dan ini adalah bentuk i'jaz, di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu i'jazul Quran.
salah satu sisi kemu'jizatan Al-Qur'an. Ya, lafaznya surat Wal Asri itu suratnya hanya 3 ayat. Bahkan hampir semua orang Islam itu hafal. Ya. Tapi dari surat yang ringkas tadi itu mencukupi untuk manusia supaya bisa menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Seandainya tidak ada lagi surat dalam Al-Qur'an kecuali surat Wal Asr. Ini bentuk apa? I'jazul Quran, yang menunjukkan Al-Quran itu adalah mukjizat akhir zaman yang masih bertahan sampai sekarang. Selain banyak mukjizat-mukjizat Al-Quran yang lain, ya, di antaranya apa yang dituliskan dalam Al-Quran itu diketahui oleh orang-orang setelah berlalu sekian masa. Sebagaimana proses terbentuknya manusia dalam janin, ya, yang mana tidak mungkin di masa itu diketahui padahal belum ada alat-alat canggih seperti sekarang. Nah, kemudian banyak lagi. Al-Quran tadi tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia, sehebat apapun dia. Dan tidak bisa ada orang yang meniru Al-Quran. Ya, tidak ada yang bisa meniru Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Meskipun itu yang ditantang adalah orang-orang Quraisy yang mereka ini ahli sastra. Kalau disuruh bikin syair, mereka bisa membuat syair beberapa banyak syair. Tapi ketika ditantang oleh Allah untuk membuat hal yang semisal dengan Al-Quran, meskipun hanya satu surat saja, bahkan satu ayat saja, mereka tidak bisa. Nah, jadi di sini bentuk salah satu dari kemu'jizatan Al-Quran, dan itu tidaklah bisa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin meyakinkan kita bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukanlah karangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayatun wahidatun tubayyinu wazifatal ummah al-islamiyah wa wazifata kulli fardin ya min afradil ummatil islamiyyati wa hiya tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Hanya dengan satu ayat itu telah menjelaskan kewajiban, ya, atau kerjaan umat Islam, ya, kewajiban umat Islam dan kewajiban setiap individu-individu dalam umat Islam, bahwasanya dia adalah harus saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itu tercakup hanya dalam satu ayat. Satu ayat sudah menjelaskan apa saja kewajiban bagi kaum muslimin secara umum atau kaum muslimin secara personal. Setelah beriman dan beramal soleh tentunya, ya, fama a'zamaha min suratin walihada fa inna Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lamma naqala kalam Syafi'i, saking ya betapa agungnya surat Wal Asri ini sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menukil perkataan. Ketika menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tersebut, beliau berkata, kama qala, yakni ma qalahu Syafi'i, ma qalahu al-Imam Syafi'i huwa fi mahallihi, ya. Apa yang dikatakan, ya, oleh Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah fi mahalli, alias tepat sasaran. Benar Imam Syafi'i. Fa inna Allah jalla wa ala akhbara anna jami'an nas khasirun illa man kana fi nafsihi mu'minan salihan wa ma'a ghairihi musiyan bil haqqi wa musiyan bis sabri. Jadi kata Syekhul Islam, perkataan Imam Syafi'i tersebut, lauma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathum tersebut, itu adalah tepat sasaran, benar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada manusia bahwasanya manusia itu orang yang merugi. Mereka adalah makhluk yang merugi kecuali kalau mereka itu beriman, beramal soleh, ya,
Kemudian mereka saling menasihati dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Wa jaa fi tafsir Ibnu Katsir ma yakhtalifu 'anil ibarah allati dzakaraha al-musannif huna faqad jaa fihi qala Asy-Syafi'i rahimahullah law tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lawasi'athum wal ma'na wahid wallahu a'lam. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengomentari ayat ini yang mana ibarahnya atau redaksinya itu berbeda dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selaku penulis salah satu usul. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Syafi'i tapi dalam bentuk redaksi yang berbeda. Yang itu berkata nukilan beliau, seandainya manusia mentadabburi ayat ini atau surat ini maka itu menjadi cukup bagi mereka dan maknanya sama. Jadi hanya berbeda redaksi saja tetapi inti dan hakikat atau maknanya sama. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa komentar Imam Bukhari, perkataan Imam Bukhari terhadap surat Al-Asr. Nah, kita sudah membahas bagaimana komentar dari Imam Syafi'i, maka insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas dan membaca perkataan Imam Bukhari terkait surat Wal-Asri tersebut. Wallahu ta'ala wa'alam. Jika itu datang dari saya pribadi, saya mohon maaf, dan jika semua yang saya sampaikan ini ada benarnya, itu kebenaran, maka semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat baik bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua antum sekalian. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.